Pas dia lagi ngintip nih, dia ngeliat nih ada seorang perempuan lagi berdiri pakai gaun putih, Rambut panjang. mukanya hancur. Mukanya hancur, Bos. Di malam yang sunyi ini. Dingin juga ya. Jadi Aduh, gue mau pakai kaos lagi. Lu sih nggak Abis persiapan. jaket gue di episode kemarin udah pakai. Kurang persiapan, Bos. Jaket gue udah pakai kemarin, takutnya orang-orang nggak ganti-ganti. Jaket gue aja nggak ganti-ganti. Semoga nggak ada yang Tapi ngomong. emang sih kalau di hutan kan Ya bodo amat, siapa yang peduli ganti-ganti gitu loh. Tapi kita akan bahas cerita lagi yang cukup seram. Oh, ini kali ini seram ya? Seram Bahi, ya. bahi. Kita akan membahas tentang sesuai dengan bajunya Rian, sebuah toko yang warnanya merah. Toko merah. Toko merah, Bos. Dia itu biasanya menjual apa ya, angpau, jual Waduh. Strawberry, Karena mungkin kemarin juga tomat. lagi deket-deket Sinca, jadi kita bahas Jual ini yang toko merah-merah. merah ya. Ah. Kyonghi. Iya Pak, Kyonghi dulu Pak. udah lama. Ini upload Maret loh. Oh iya. Oh ya ini kita syutingnya Iya. Februari, makanya masih Kyonghi. Nah ini toko merah Kota Tua ini Mhm. adanya di Kota Tua. Ya, kan tadi udah dijelasin Iya. dari Kota Tua Di ya. Pas Jakarta. Kota Tua udah Iya. nggak mungkin tempat lain ya. Bener, Jakarta Barat ya maksudnya. Jakarta Barat betul sekali. Oke, kita toko merah ini adalah bangunan yang ada di Kota Tua Jakarta tadi yang didirikan pada tahun 1730. Anda Sekali. masih di mana? Saya masih nggak tahu ya, mama saya udah pacaran belum ya? Bapak Anda aja kayaknya belum direncanakan kayaknya. Awalnya bangunan ini digunakan sebagai tempat tinggal Gustav Willem Baron van Imhoff semasa menjabat sebagai Gubernur Jenderal VOC pada 1743 sampai 1750. Jadi ingat VOC itu adalah perusahaan ya, bukan negara. Jadi kita tidak dijajah oleh negara basically. Jadi bangunan ini juga pernah berfungsi sebagai kampus dan asrama Akademi the Marine atau Angkatan Laut AL pada tahun 1743 1755 dan sebagai hotel untuk para pejabat sekitar Waduh. pada tahun 1787 sampai 1808. Ini berganti-ganti terus ya, cukup banyak sekali. Emang ada ganti ya. satu gedung tuh biasanya ganti-ganti terus karena Biasa nggak fungsinya laku. kurang. Ya, nggak Iya laku, nggak sih? ganti nggak laku terus dirobohin. Di tempatku juga ada tuh. Ada tempat itu juga ada. Restoran ini pasti nggak laku nih. Iya. Pasti berapa bulan lagi Pas udah buka ganti. lagi nggak laku Beneran. kan. Masih aja mau buka sih. Iya, Udah tahu. murah. 4 tahun kemudian, tepatnya tahun 1851, bangunan ini dibeli oleh seorang keturunan Tionghoa bernama Oe Liao Kong untuk dijadikan rumah dan toko. Nah, untuk terlihat lebih menarik, bangunan ini tuh dicat dengan warna merah tua. Asal muasalin itu gedung merah tuh nggak ada ini. Tadinya berarti belum merah warnanya. Belum. Dicat Putih warna kali ya. tua, dinamain toko merah di bagian depan bangunannya. Bangunan ini memiliki 10 jendela dan terdapat 2 pintu besar. Jarang dipingin 10 jendela, banyak amat ya? Ya kan bangunannya baru gede aja gitu. Iya sih. Bangunan jadul lah, ya Iya kan? sih. Biasalah. Menurut sejarah nih ya, nama toko merah itu diambil dari kejadian geger pecinan yang menelan ribuan korban. Kisah kelamnya, tempat ini pernah menjadi tempat pembantaian etnis Tionghoa. Mayat-mayatnya bertebaran di sekitar kali, Oke, jadi dibuang ke sana kah? hingga membuat air di kali tersebut berwarna merah. Gile. Kayak gitu. Itu mayat semua tuh berarti ya? Iya dong. Iya sih, bener. Tak hanya itu, bangunan ini juga digunakan untuk menyiksa bahkan memperkosa para gadis-gadis dan membunuhnya di dalam bangunannya. Maksiat nih. Maksiat nih. Udah parah sih. Bangunan ini memiliki ruangan yang cukup banyak. Terdapat 16 ruangan di lantai dasar. Itu 16 tuh. Gila. Bukan kos-kosan. Lantai dasar tuh ya? Iya, kan lantai bekas dasar. hotel juga sih. Iya, lantai dasar 16. Terus 8 ruangan di utara, 8 ruangan di selatan. Hmm. Jadi lantai dasar nih 8. Lantai 2 ada 4 ruangan, lantai 3 ada 5 ruangan. Luas banget Pak itu Pak. Jadi 25 ruangan total. Ada salah satu ruangan yang namanya ruangan Dharma Wanita. Hmm. Ruangan itu dulunya dikhususkan untuk menjadi tempat berkumpulnya puluhan wanita. Wow. Oke, namanya juga ada Dharma Wanita. Mau Pak ke sana? Enggak, kalau dulu. Sekarang nggak ada. Udah ada doi. Untuk berdandan dan beristirahat ya. Jadi khusus nih buat cewek-cewek dandan nih ya. Pada tahun 1960 Toko Merah dijadikan bangunan cagar budaya berdasarkan UU nomor 5 tahun 1992 dan surat keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 475 tanggal 29 Maret tahun 1993. Setelah sekian lama terabaikan, pada tahun 2012 Toko Merah akhirnya direstorasi ulang. Cukup lama ya terabaikannya ya. Benar, dari tahun 90-an sampai 2012 gitu kan. Dan digunakan sebagai tempat pameran hingga konferensi saat ini. Misalkan kayak belum ada pameran. Ya. Apa gitu, pameran angpau misalnya gitu. Angpau Boleh ke lagi. Toko Merah. Gitu. Karena mungkin notabene secara gedung masih oke untuk digunakan Masih berarti. sangat berfungsi. Gitu. Walaupun yang udah cukup lama, kan terabaikan nggak diurus dong berarti ya. Nah, makanya langsung aja kita masuk ke kisah seramnya. Boleh bos, Tadi gimana kan itu? itu sejarahnya ya, ada yang kayak dibantai segala macam gitu kan. Di balik sejarah panjang ini, katanya tuh ada noni Belanda yang menyeramkan. Seorang penjaga parkir bernama Saipullah. Saat itu dia sedang berjaga malam nih di area Toko Merah. Ketika sedang melihat ke atas jendela, dia kaget nih ada seorang perempuan memakai gaun putih dengan rambut panjang terurai sedang melihat ke arahnya dari dalam jendela. Wadaw. Tapi itu berarti udah harusnya gedungan itu udah kosong banget. Kosong. Kosong banget kan. Tentu gak ada dada-dadain.
Atau ada yang kawinan? Dengan tatapannya aja tuh udah mengerikan Pak sebenarnya. Atau ada kawinan mungkin. Apa itu diliatin gitu seru. Waktu itu ada segerombolan anak muda nih, malam-malam. Ini beda cerita apa sama nih? Beda cerita. Jadi kalau yang tadi dipelototin doang tuh dari Tadi jendela. pelototin, ini kedua nih, cerita kedua ya. Ada anak-anak muda malam-malam Songong nih, songong nggak? Biasa. Oh biasa ya, anak-anak tongkrongan. Biasalah. Ini mau foto-foto di depan bangunan toko merah. Salah satu dari mereka kaget nih, gara-gara dengar suara orang nangis dari dalam. Saking penasaran dia ngintip nih dari jendela, dari luar ngintip. Iya. Pas dia lagi ngintip nih, dia ngeliat nih ada seorang perempuan lagi berdiri pakai gaun putih, Rambut panjang. mukanya hancur. Hancur bos. Apa mungkin perawakannya itu sebenarnya sama ya dari yang si satpam itu sama yang ini? Ya, Kayak kurang lebih kurang lebih. seperti itu gitu. Bahkan menurut penduduk sekitar nih, gak cuma tangisan loh yang kedengaran. Kadang ada juga kayak suara berteriak. Ada suara langkah kaki prajurit. Emang kalau bangunan-bangunan Belanda itu banyakan tuh orang testimoninya tuh dengernya suara langkah kaki prajurit. Ah iya, karena pada zaman-zamannya itu ya banyak tentara-tentara. Ngomong-ngomong soal teriak nih ya, ada cerita juga nih dari penjual minuman di area toko merah. Namanya Ibu Wati. Oke. Dia cerita nih, banyak yang sering kesurupan. Biasanya anak-anak muda yang lagi foto-foto atau kadang lagi duduk aja di depan. Waduh, kasihan amat. Tiba-tiba kayak bahasa Belanda. Biasalah yang masukin kan hantu Belanda. Iya dong. Ada juga cerita dari Pak Sudarian, umur 59 tahun. Dia seorang pedagang di area toko merah juga, ya kan. Banyak Jadi, pedagang nih. warungnya Pak Sudarian itu tutup tuh sampai tengah malam lah. Gio. Waktu itu di warungnya agak sepi karena udah hampir jam 12 malam. Hmm. Ketika Pak Sudarian lagi duduk depan warung, dia mendengar nih seorang memanggil namanya. Sudarian. Karena penasaran dia tengok kanan kiri, bos. Nggak ada pasti. Kemudian suara terdengar lagi Oke. dengan agak iri. Oh. Kayak minta tolong kali ya? Iya, benar. Semakin penasaran Pak Sudarian nyari sumber suara ini, bos. Sampai akhirnya dia berkeliling sekitar warung kan. Mana sih? Nggak ada. Suara itu terdengar makin kecil. Artinya kalau makin kecil, Berarti semakin dekat. Ketika dia berhenti, posisi Pak Sudarian sudah berada di depan toko merah. Kayak dipanggil ya, pancing kayak, Pak, suruh masuk kali. toko merah. Selanjutnya ada lagi dari salah satu penjaga toko merah dan penjual warung. Dari tadi ini Banyak ya digangguin dan jualan. Karena memang yang biasa beroperasi daerah sana. emang ganti-gantian atau bagaimana nih? Kayaknya banyak Pak pedagangnya gue rasa. Iya sih, memang rame situ ya. Banyak. Kejadiannya ini malam hari. Waktu itu si penjaga toko merah meminta si penjual warung untuk menemaninya berjaga dalam toko merah. Kayak si sapamnya lah, kayak temenin gua deh gitu. Ketika mereka berdua masuk ke dalam bangunan itu, si penjual warung numpang untuk kamar mandi. Kayak, kebelet. Oke. Baru nutup pintu kamar mandi, dari luar terdengar suara langkah sepatu seperti sedang mondar mandir. Iya. Gitu kan. Lanjut lagi si bapak ini buang air, tiba-tiba dari kamar mandi sebelah ada suara orang lagi mandi. Waduh. Setelah selesai dia keluar kamar mandi, kemudian dia nyamperin kan temennya penjaga itu. Lu kok mandi cepet banget? Terus temennya bilang, gue dari tadi di sini nggak kemana-mana, nggak mandi, tidak masuk kamar mandi. Ilusi lah, ilusi. Nah, menurut penduduk setempat, hantu Noni Banda itu sering disebut sebagai yang membela etnis Tionghoa pada kejadian gegir pecenan. Wajahnya hancur karena diinjak-injak orang Belanda dalam pembantaian besar-besaran. Berarti mungkin dari secara korban kan banyak banget ya. Tapi yang kayaknya sering menampakkan itu si Noni Belanda ini, yang itu ini. Korban perbantaiannya nggak tahu ya. Iya. Mungkin orang Chinese kurang iseng ya. Nggak mau ngeprank gitu dia. Bingung. Tapi kayak gitu kejadiannya, ini emang banyak cerita-cerita seram juga. Pokoknya paling sering itu cerita kesurupan, bos. Iya, serupannya pasti di tengah malam kali ya. Iya. Oh dia masa di siang-siang? Lagi bukan pulang ya orang, udah malam. Malam. Di Dulu kan masih sering nongkrong malam, Pak. Lu Iya, jarang, lu bukan anak malam. maksud gua, iya dulu gitu, pulang. Oh iya. Ya oke, kalau gitu segitu aja ya. Gimana menurut lu? Apakah kita mau bahas apa lagi setelah ngomongin Ya, bawah? boleh bands, bro. Kalau gitu segitu aja, jangan lupa untuk subscribe pastinya. See you next video. Stay cracky. Salam crackers, cek Cek, cek. ting. Ya.